Χριστός ανέστη εκ νεκρών θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας εις ζωήν χαρισάμενος. Salve Fratres, kita akan merespon ceramah MIM dalam videonya Tanggapan Bodoh Romo Alfons yang diupload tanggal 28 Januari 2025. Pertama, kita akan melihat inti pembicaraan MIM. Yang kedua, kita akan merespon dari perspektif Katolik. Dan ketiga, ini yang penting, kita akan melihat motivasi di balik hasrat berdebat para pendeta-pendeta Protestan atau apologet Protestan. Nah, pendeta MIM ini menanggapi Romo Alfons yang dituduh telah melakukan framing atau memelintir khotbahnya terkait keselamatan. Menurut dia, Romo Alfons salah menafsirkan pernyataannya tentang keselamatan yang hanya bergantung pada anugerah Allah dan bukan jasa manusia, termasuk Bunda Maria atau para rasul. Dia menegaskan bahwa bukan Bunda Maria yang dibuang ke tempat sampah, melainkan ajaran yang menyatakan bahwa jasa manusia diperlukan untuk keselamatan. Dia juga mengkritik cara Romo Alfons dalam menyampaikan tanggapan dan mempertanyakan moral serta intelektualitasnya. Selain itu, dia membahas tantangan debat terbuka dengan pihak Katolik dan menyatakan bahwa ia siap berdiskusi secara terbuka. Kalau ketemu saya langsung ada tema. Nah, apa tanggapan apologetika Katolik terhadap gagasan pokok yang disampaikan oleh MIM yang berupa heresi khas Protestantisme itu? Kita bahas. Nah, poin yang pertama, keselamatan hanya berdasarkan anugerah Allah. Gereja Katolik sepakat bahwa keselamatan adalah anugerah Allah yang diberikan secara cuma-cuma. Efesus bab 2 ayat 8 sampai 9. Akan tetapi ini tidak berarti bahwa usaha manusia tidak diperlukan. Ya, Katolik mengajarkan bahwa iman harus diwujudkan dalam perbuatan kasih. Yakobus bab 2 ayat 17 sampai 26. Tuhan Yesus sendiri menegaskan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Matius bab 7 ayat 21. Keselamatan bukan hanya soal menerima anugerah secara pasif, tetapi juga soal menjawab anugerah itu dengan iman dan kasih. Itulah sebabnya ketaatan Bunda Maria, para rasul, dan orang-orang kudus sangat bernilai dalam rencana keselamatan. There is no irresistible grace. Ya. Apakah jasa manusia tidak diperlukan dalam keselamatan? Yesus memang satu-satunya juru selamat. Kisah para Rasul bab 4 ayat 12. Tetapi itu tidak berarti bahwa manusia tidak berperan. Katolik mengajarkan bahwa Allah dapat menggunakan manusia sebagai alat dalam karya keselamatannya. Sebagaimana Paulus berkata, kita adalah kawan sekerja Allah. 1 Korintus bab 3 ayat 9. Bagaimana MIM menafsir ini? Contoh peran manusia dalam keselamatan. Bunda Maria, melalui ketaatannya, Yesus lahir ke dunia. Lukas 1:38. Para rasul mewartakan Injil dan membaptis orang. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Orang kudus menjadi teladan dan perantara doa. Ibrani bab 12 ayat 1. Ini bukan berarti jasa mereka menggantikan Kristus, tetapi mereka bekerja di dalam Kristus. Sebagaimana Paulus berkata, sekarang aku bersuka cita karena penderitaanku demi kamu, dan dalam dagingku aku melengkapi apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Kolose bab 1 ayat 24. Gereja Katolik memahami bahwa manusia diselamatkan oleh kasih karunia Allah, gratia, melalui iman dan perbuatan. Maka menolak peran Bunda Maria dan orang kudus dalam keselamatan adalah sebuah kesalahpahaman. Kalau memang manusia tidak diperlukan, MIM stop bicara ngomong banyak. Yang ketiga, apakah Katolik mengajarkan bahwa jasa Bunda Maria dan para rasul menambah jasa Kristus? Gereja Katolik tidak pernah mengajarkan bahwa Bunda Maria atau para rasul menambah jasa Kristus. Itu pikiran Protestan. Katolik mengajarkan bahwa Kristus adalah satu-satunya pengantara utama. 1 Timotius bab 2 ayat 5. Namun ini tidak menutup kemungkinan adanya pengantara sekunder.
Dalam kitab suci banyak contoh di mana orang berperan sebagai perantara, seperti Musa berdoa untuk bangsa Israel, Keluaran bab 32 ayat 11 sampai 14. Paulus meminta umat untuk berdoa baginya, 1 Tesalonika bab 5 ayat 25. Orang-orang kudus di surga masih berdoa bagi kita, Wahyu bab 5 ayat 8, bab 8 ayat 3 sampai 4. Jadi, ketika orang Katolik menghormati Bunda Maria dan para kudus, itu bukan berarti mengganti atau menyaingi Kristus, tetapi mengakui bahwa Allah telah memilih mereka sebagai alatnya. Sama seperti MYM berkuar-kuar di YouTube berbicara tentang Yesus, bukan sedang menggantikan Yesus, mendoakan, memimpin kebaktian di mana-mana. Anda tidak sedang menggantikan Yesus, bukan? Berikutnya ada tuduhan framing terhadap MYM. Jadi MYM mengklaim bahwa dia tidak pernah mengatakan buang Bunda Maria ke tempat sampah, melainkan hanya ajaran tentang perlunya jasa manusia untuk keselamatan yang harus dibuang. Tapi masalah utama di sini, kalau ajaran Katolik dibuang ke tempat sampah, maka ajaran Protestan pun ikut ke tempat sampah. Karena Protestan tidak bisa berdiri sendiri tanpa Katolik. Di mana ada Katolik, Protestan pasti nempel di situ. Saya membuktikan sendiri, ketika orang Katolik asik mengajar, Protestan kacau pasti nongol dan merasa ingin mengajari orang Katolik. Hello. Kita akan menjelaskan alasannya. Sebaliknya, banyak ajaran Protestan memang layak dibuang ke tempat sampah karena beberapa darinya bukanlah doktrin Kristen dan hanyalah inovasi orang-orang abad ke-16. Contohnya, sola scriptura, tidak logis, tidak biblis, dan tidak historis. Tempatnya di mana kalau bukan kotak sampah? Nah, poin yang berikutnya adalah tantangan debat terbuka dengan pihak Katolik. Gereja Katolik tidak selalu menanggapi tantangan debat dalam format polemik seperti yang diinginkan MYM. Sebab debat bukanlah cara terbaik untuk mencari kebenaran. Lebih baik melakukan dialog ekumenis dalam suasana saling menghormati sebagaimana diajarkan oleh Konsili Vatikan II dalam Unitatis Redintegratio. Sebagai contoh, banyak imam Katolik yang berdialog dengan pemimpin Protestan dalam forum persaudaraan, dewan gereja, dan kegiatan ekumenis lainnya tanpa harus melakukan debat terbuka yang bersifat konfrontatif. Pertanyaan berikutnya adalah, mengapa Protestan sering mengajak debat konfrontatif? Salah satu hal yang sering kita lihat dalam apologetika Protestan adalah keinginan untuk berdebat secara konfrontatif. Ini bisa dijelaskan dari beberapa faktor. Yang pertama itu ada pengaruh tradisi reformasi. Tradisi reformasi yang dipelopori oleh Martin Luther dan John Calvin didasarkan pada polemik melawan gereja Katolik. Luther misalnya menulis 95 tesis yang secara langsung menantang otoritas gereja Katolik. Para reformator sering menggunakan bahasa yang keras dan provokatif terhadap gereja Katolik yang kemudian diteruskan oleh banyak apologet Protestan modern. Sejak reformasi, Protestan lebih terbiasa dengan pendekatan debat publik daripada dialog teologis. Itu yang pertama. Yang kedua, sola scriptura sebagai dasar otoritas. Karena Protestan percaya bahwa kitab suci adalah satu-satunya otoritas, mereka merasa perlu untuk menguji dan membandingkan ajaran Katolik langsung dengan Alkitab. Ya. Mereka selalu menuntut di mana ayatnya, karena mereka tidak menerima otoritas tradisi dan magisterium gereja. Ini berbeda dengan Katolik yang memahami bahwa kitab suci harus dibaca dalam terang tradisi dan interpretasi gereja. Ya. Dan yang ketiga itu adalah mentalitas konfrontatif dan evangelisasi atau proselitisasi. Banyak apologet Protestan melihat debat sebagai bagian dari evangelisasi dan proselitisasi. Mereka ingin menyelamatkan umat Katolik yang dianggap tersesat dalam tradisi manusia. Dalam beberapa kasus, debat dipandang sebagai cara terbaik untuk membuktikan bahwa Katolik salah dan Protestan benar. Tetapi, apakah debat selalu menghasilkan kebenaran? Dalam banyak kasus, debat hanya menciptakan kesan menang kalah daripada mencari kebenaran bersama. Gereja Katolik lebih memilih dialog ekumenis yang membangun pemahaman daripada sekedar menang dalam perdebatan. Ya.
Yang berikutnya, ini yang paling penting, kesalahpahaman tentang sikap Katolik. Banyak Protestan itu menganggap bahwa gereja Katolik tidak mau berdebat karena tidak memiliki jawaban. Padahal gereja Katolik punya banyak apologet yang mampu memberikan jawaban rasional, bukan kaleng-kaleng. Lebih memilih pendekatan pastoral daripada konfrontatif. Sebagai contoh, Santo Thomas Aquinas dalam Summa Theologiae tidak hanya membantah pandangan lawannya, tetapi juga menjelaskan mengapa lawannya bisa berpikir demikian sebelum memberikan jawaban. Gereja Katolik telah berpartisipasi dalam banyak dialog ekumenis internasional yang berfokus pada pemahaman bersama, bukan sekedar debat menang kalah. Ya. Jadi, Protestan memang sering mengajak debat karena warisan reformasi, mentalitas sola scriptura, dan keinginan untuk mengkonversi orang Katolik. Ya. Yang kedua, Katolik tidak takut berdebat, tetapi lebih memilih dialog yang membangun, karena perdebatan konfrontatif seringkali hanya menghasilkan kebencian, bukan pemahaman yang lebih dalam. Pertanyaan berikutnya yang menarik untuk dibahas adalah, apakah hasrat berdebat dari Protestan itu berasal dari hasrat untuk berkuasa? Pertanyaan ini memang menarik karena menyentuh psikologi dari apologetika Protestan. Apakah hasrat berdebat dalam komunitas Protestan ini lahir dari keinginan untuk berkuasa ataukah dari motivasi lain? Hasrat berkuasa, nafsu berkuasa. Untuk menjawab ini, mari kita lihat beberapa faktor. Yang pertama itu sejarah reformasi melawan otoritas gereja Katolik. Dalam sejarahnya, reformasi Protestan pada abad ke-16 bukan hanya peristiwa teologis, tapi juga politis dan sosial. Martin Luther, John Calvin, dan Ulrich Zwingli tidak hanya menantang ajaran gereja Katolik, tetapi juga otoritas paus dan hierarki gerejawi. Ya, banyak pangeran dan penguasa sekuler mendukung reformasi karena mereka ingin membebaskan diri dari pengaruh gereja Katolik yang kuat saat itu. Dengan demikian, saudara-saudariku, sejak awal Protestantisme memang memiliki elemen perlawanan terhadap otoritas yang kemudian berkembang menjadi budaya apologetika yang agresif. Ya, bisa dikatakan keinginan untuk mendominasi wacana teologis dan menolak otoritas Katolik sudah tertanam dalam DNA Protestan reformasi. Ya. Yang kedua, debat itu sebagai alat untuk menunjukkan superioritas. Ya. Banyak apologet Protestan modern tidak sekedar ingin berdiskusi, tetapi ingin membuktikan bahwa Katolik salah dan Protestan benar. Dalam debat publik, mereka ingin menempatkan Katolik dalam posisi defensif. Ya. Dengan memenangkan debat, mereka merasa bisa menunjukkan bahwa ajaran Katolik itu lemah, tidak alkitabiah, dan perlu ditinggalkan. Ya. Ini bukan sekedar pencarian kebenaran, tetapi juga lebih ke demonstrasi superioritas teologis. Beberapa apologet Protestan bahkan membangun identitas diri mereka sebagai pembela kebenaran yang harus membongkar kesalahan Katolik. Ini menunjukkan bahwa debat bukan hanya soal teologi, tetapi juga tentang citra diri dan pengaruh, bukan? Dan yang ketiga ada perasaan tergerus oleh Katolik. Ya, meskipun Protestan sering menuduh Katolik sebagai agama tradisi yang mulai ditinggalkan, faktanya justru sebaliknya. Ya, banyak teolog Protestan yang mulai kembali ke pemahaman Katolik, seperti Scott Hahn, Francis Beckwith, dan banyak lainnya. Karisma Paus dan Gereja Katolik semakin menarik banyak orang, terutama dalam spiritualitas dan liturgi. Sudah banyak yang ikut Rabu Abu, bukan? Dialog ekumenis antara Katolik dan Protestan semakin berkembang, dan beberapa denominasi Protestan mulai menerima kembali ajaran yang mirip dengan Katolik. Misalnya, penghormatan terhadap Maria di kalangan Lutheran dan Anglikan. Jadi, hal ini menyebabkan apologet Protestan radikal merasa terancam dan semakin gencar berusaha membongkar ajaran Katolik melalui debat. Mereka ingin mempertahankan dominasi ideologis karena mereka sadar bahwa Katolik tidak melemah, tetapi justru semakin kuat. Yang berikutnya, yang keempat, hasrat mengontrol narasi dan umat. Ya, dalam banyak kasus debat Protestan dengan Katolik tidak sekedar soal teologi, tetapi juga pengaruh atas umat.
Mereka ingin memastikan bahwa umat Protestan tidak tertarik untuk kembali ke Katolik. Mereka ingin mengontrol narasi sehingga Katolik selalu terlihat sebagai pihak yang salah. Inilah sebabnya mereka sering menggunakan framing dan retorika agresif dalam debat. Jika umat melihat bahwa Katolik bisa membela diri dengan baik, mereka bisa kehilangan kendali atas umat mereka sendiri. Ya kan? Nah, ini yang paling penting, saudara-saudari. Yang kelima, apakah ini adalah hasrat untuk berkuasa, der Wille zur Macht dari Nietzsche? Jika kita melihat semua faktor yang tadi, maka ada indikasi bahwa debat yang agresif dalam apologetika Protestan itu bisa berakar pada hasrat untuk mengontrol, mempertahankan dominasi teologi, dan membungkam otoritas Katolik. Namun, kita harus bersikap objektif. Tidak semua apologet Protestan memiliki hasrat berkuasa. Ada juga yang jujur dalam mencari kebenaran dan ingin berdiskusi dengan baik. Tetapi pola umum dalam apologetika Protestan radikal memang cenderung konfrontatif, mendominasi, dan berusaha mengendalikan wacana. Ya, saudara-saudariku, mari kita simpulkan beberapa hal. Yang pertama, debat Protestan terhadap Katolik seringkali lebih dari sekedar pencarian kebenaran. Ada unsur keinginan untuk mendominasi dan menunjukkan superioritas teologis yang merupakan inovasi abad ke-16. Lahir dari penolakan otoritas dan perjuangan kesetaraan. Yang kedua, sejarah reformasi menunjukkan bahwa perlawanan terhadap otoritas Katolik sudah menjadi bagian dari identitas Protestan. Dan yang ketiga, mereka merasa terancam oleh kebangkitan Katolik dan ingin mempertahankan narasi bahwa Protestan lebih benar. Dalam beberapa kasus, ini memang bisa menjadi bentuk hasrat berkuasa yang ingin dilampiaskan dalam ranah teologi. Sebagai orang Katolik, kita tidak perlu terpancing oleh hasrat debat mereka, tetapi tetap mempertanggungjawabkan iman kita dengan kasih dan kebenaran. 1 Petrus bab 3 ayat 15 sampai 16. Maju terus, FRO.